Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan kita akan melewati tahun 2024 dan kita masuk tahun yang baru, tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu sangat cepat berlalu. Dan hari ini hari yang begitu spesial buat gereja ini karena kita hari ini merayakan 7 tahun kasih karunia Tuhan untuk gereja ini. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pastor, leader, semua volunteers, juga kepada semua jemaat untuk semua doa dan dukungan saudara selama 7 tahun ini. Dan kita kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara lihat apa yang ada dalam gereja ini hari ini, itu semua tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak pernah timbul dalam hati, tapi itu semua yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga akan bekerja demikian dalam hidupmu. Dia akan menyediakan, Dia akan mencukupkan semua yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu pikirkan. Itu yang Dia sediakan, Dia berikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Waktunya begitu cepat berlalu. Dan di hari ulang tahun yang ke-7 ini, apa yang menjadi pengharapan gereja ini, tentunya bukan hanya kita berharap punya pelayanan yang lebih baik lagi, semuanya tentunya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan, tapi saya percaya ini yang menjadi pengharapan gereja di seluruh dunia. Apa pengharapan gereja di seluruh dunia? Apa pengharapan mempelai wanita di seluruh dunia? Mempelai laki-laki datang menjemput mempelai wanita. Amin. Ini yang menjadi pengharapan Bethesda yang utama. Bukan hanya memiliki pelayanan yang lebih baik lagi tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kita berharap satu pengharapan. Dan saya percaya ini pengharapan gereja di seluruh dunia. Kalau saudara baca kitab Wahyu, di situ Tuhan berkata, ya aku segera datang. Apa seruan gereja? Ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Amin. Ini yang menjadi pengharapan kita. Memangnya saudara mau terus-menerus hidup dalam dunia yang sudah jatuh? Yang semakin lama semakin gelap, semakin sulit. Apakah kamu menikmati hidup dalam dunia yang seperti ini? No, ini pengharapan kita. Tuhan, datang segera Tuhan. Jemput mempelai wanita. Dan kita bisa merasakan waktu begitu cepat berlalu. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang kedatangan Tuhan. Mungkin buat saudara aneh, kok ulang tahun berbicara kedatangan Tuhan? Karena ini memang pengharapan. Setiap gereja, mempelai perempuan, mengharapkan mempelai laki-laki lebih cepat datang, menjemput mempelai wanita. Kedatangannya semakin singkat. Saudara bisa melihat, menilai zaman ini. Saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kedatangannya semakin dekat. Kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kenapa kamu tidak bisa menilai zaman ini? Kenapa kamu tidak bisa menilai apa yang sedang terjadi? Seperti yang tadi saya katakan, kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara bisa melihat, saudara bisa menilai apa yang sedang terjadi belakangan ini. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepat persisnya tanggal, bulan, tahun, waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kita bisa melihat. Kita bisa menilai zaman ini. Dan kita bisa merasakan kedatangan Tuhan semakin dekat. Pergunakan waktu saudara dengan bijaksana. Seperti Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Paulus berkata, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi kita saling menasihati dan melakukannya semakin giat menjelang kedatangan hari
kedatangan hari Tuhan, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tuhan Yesus pernah berkata, sebelum kedatangan Tuhan akan ada apa? Akan ada sampar, ada krisis, ada kelaparan, ada deru perang. Sekarang perang terjadi di mana-mana, ancaman perang terjadi di mana-mana. Dan tapi Tuhan berkata, gereja, janganlah kamu gelisah. Memang semuanya ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada gereja, janganlah kamu gelisah. Bersukacitalah. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara harus bersuka cita. Tidak ada mempelai wanita yang ketakutan waktu mendengar kabar mempelai laki-laki mau menjemput. Nggak ada. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Tapi waktu tanda-tanda ini terjadi, waktu ini semua terjadi, orang dunia betul-betul menghadapi masalah. Tapi berbeda dengan gereja. Janganlah kamu gelisah. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Hakim-Hakim pasal 14, ayat 14. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Di sini bercerita tentang Simson. Simson memberikan teka-teki kepada orang-orang Filistin pada hari perkawinan Simson dengan orang Filistin. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Mereka tidak bisa menjawab teka-tekinya. Dari yang kuat keluar manisan. Yang kuat di sini berbicara tentang singa. Manisan di sini berbicara tentang madu. Dari mana saya tahu? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ saudara akan menemukan, Alkitab menceritakan, pada waktu Simson sedang perjalanan ke Timnah, bersama dengan kedua orang tuanya, untuk menemui perempuan Filistin yang dia sukai, untuk melamar perempuan ini, Alkitab menceritakan, datanglah seekor singa dengan mengaum, mengancam Simson. Tapi Alkitab berkata, roh Tuhan berkuasa atas Simson, sehingga singa itu dicabik dengan tangannya tanpa apa-apa di tangannya. Alkitab berkata, setelah beberapa waktu berlalu, Simson kembali lagi untuk mengadakan perjamuan kawin dengan perempuan Filistin ini. Dalam perjalanan, Alkitab berkata, Simson menyimpang untuk melihat rangka singa itu, bangkai singa itu. Dan ditemukan pada rangka singa itu, ada kawanan lebah dan juga ada madu di sana. Kemudian Simson mengambil madu itu, mengeruk dengan tangannya, kemudian sambil berjalan dia makan madu itu. Kemudian dia berikan juga kepada kedua orang tuanya memakannya. Tetapi tidak diberitahukan bahwa madu itu berasal dari kerangka singa. Singa di sini berbicara tentang apa? Singa yang mengaum-ngaum berbicara tentang apa? Iblis. Alkitab berkata, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Madu di sini berbicara tentang apa? Sesuatu yang baik. Madu akan memberikan sesuatu yang baik, efek yang baik dalam hidupmu. Apa yang sesungguhnya ayat ini mau beritahukan sama saudara? Iblis boleh merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Hari-hari terakhir begitu jahat. Tapi saudara punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara gak perlu takut. Memang keadaannya seperti ini, dunia semakin lama semakin gelap. Tapi kita punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang menyangka setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keadaan manusia dipulihkan. Bahkan lebih baik daripada keadaan Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Dipulihkannya sedemikian rupa. Lebih baik daripada keadaan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Waktu Allah menciptakan manusia, manusia dimahkotai kemuliaan, hormat, dikasih kuasa atas seluruh bumi. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan, kehilangan hormat, kehilangan kuasa. Tetapi keadaan manusia dipulihkan karena apa yang Yesus lakukan. Amin. Tidak ada sedikit pun campur tangan usaha perbuatan manusia. Tidak ada sedikit pun campur tangan usaha perbuatan manusia. Semuanya karena kasih karunia. Semuanya pemberian karena kasih karunia oleh iman kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Seharusnya saudara dan saya yang mati. Karena upah dosa adalah mau, tapi dia gantikan posisimu. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Pada hari yang ketiga dia bangkit.
dari kematian. Kematian Yesus, kematian saudara, kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Jadi hidupmu dimulai dari kebangkitan. Amin. Hidupmu dimulai dari kebangkitan. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Tapi keadaan manusia dipulihkan melalui Adam yang kedua. Siapakah dia? Yesus Kristus. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Dan Alkitab berkata, di dalam Kristus, ia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan dia di surga. Jadi hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan karena Allah memberikan tempat kepada saudara bersama-sama dengan Yesus di surga, hari ini saudara dan saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga. Wow, tempat apa sebelah kanan? Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana semua musuh-musuhmu ada di mana? Di bawah kakimu. Dan dia duduk di sana sebagai perwakilan saudara, perwakilan saya. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaanmu sekarang di dunia ini. Saudara sama seperti Yesus. Itu sebabnya tadi saya katakan, bagaimana mungkin keadaan manusia dipulihkan jauh lebih baik daripada keadaan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Betapa Tuhan baik. Amin. Tetapi perhatikan baik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya di ruangan atas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Tuhan gak pernah bohong. Amin. Sebab aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Gak ada yang bilang amin. Ini yang kita harapkan sebagai gereja. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Ini berbicara tentang pengangkatan. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu. Ini berbicara tentang pengangkatan. Jadi posisi saudara, posisi saya sekarang sebagai orang percaya adalah sedang menantikan pengangkatan. Yang nggak bilang amin mungkin ragu saya diangkat apa enggak nanti ya. Kesempatan yang terakhir. Posisi saudara dan saya sebagai orang percaya sedang menantikan pengangkatan. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Dan waktunya semakin dekat. Matius pasal 25. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu mempelai laki-laki datang, biasanya ada orang yang berseru-seru, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Nah, waktu mempelai laki-laki datang, Yesus datang, maka mempelai wanita, gereja, saudara dan saya akan bangkit. Kemudian saudara akan bertemu dengan siapa? Siapa yang saudara temui? Siapa yang saudara songsong? Mempelai laki-laki, kekasih yang kekal. Yesus Kristus yang begitu mengasihi saudara, mengasihi saya. Sampai memberikan nyawanya. Amin. Jadi inilah yang kita nantikan. Saudara harus berbahagia. Karena yang saya tahu, yang saya pelajari, tidak ada seorang pun mempelai wanita yang ketakutan waktu mendengar kabar mempelai laki-laki mau datang. Justru pengen cepat-cepat dijemput. Amin. 1 Tesalonika. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa,
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, saya berharap waktu Tuhan datang kita masih hidup. Melihat kemuliaan Tuhan di awan-awan. Amin. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara harus menghibur saudara-saudara yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bukan menakut-nakuti. Menghibur, kamu pasti diangkat, kamu pasti diangkat. Amin. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Diangkat terjemahannya harpatso. Apa itu? To snatch away. Kamu seperti direnggut. Gak ada yang bilang amin. Amin. To snatch away. Kamu diangkat. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi posisi saudara, posisi saya sebagai orang percaya sekarang sedang menantikan apa? Pengangkatan. Tuhan Yesus akan muncul di awan-awan. Amin. Saudara dan saya yang masih hidup, semua yang mati bangkit, yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah saudara dan saya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, kenapa Tuhan mengangkat saudara? Perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu siapa? Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Tuhan Yesus muncul di awan-awan, mengangkat saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya dari murka yang akan datang. Jadi sebelum murka yang akan datang terjadi, saudara sudah, kamu tidak ada di sana. Saudara dan saya tidak ada di sana. Yang dimaksud dengan murka yang akan datang di sini, berbicara tentang masa kesusahan yang besar. Yang sering disebut dengan masa tribulasi. Masa penganiayaan. Periode pembalasan Tuhan atas dunia ini yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum second coming. Nah, saya akan jelaskan sama saudara, yang namanya pengangkatan, rapture dengan second coming itu dua hal yang berbeda. Karena banyak orang Kristen yang menganggap rapture, second coming itu hal yang sama, tapi ini hal yang berbeda. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret? Pada hari Sabat, dia masuk ke dalam rumah ibadat, dia baca nas dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayatnya belum sampai di sini. Dan hari pembalasan Allah kita. Tapi hari pembalasan Allah kita dia tidak baca. Kenapa? Karena kedatangan dia yang pertama kali untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi hari ini saudara dan saya hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Bukan hari pembalasan. Amin. Pada waktu hari pembalasan terjadi, kamu tidak ada di sana. Karena Tuhan muncul di awan-awan. Amin. Untuk menyelamatkan saudara dari murka yang akan datang. Yang terjadi sebelum kedatangan dia yang kedua kali. Jadi second coming dengan pengangkatan itu dua hal yang berbeda. Saya akan jelaskan sama saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, second coming, kedatangan dia yang kedua kali. Dan terhimpunnya kita dengan dia. Ini berbicara tentang apa? Rapture. Rapture, kamu diangkat dalam awan, menyongsong dia, bertemu muka dengan Yesus, terhimpun dengan dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah rapture dan second coming itu hal yang sama. Beda. Nah, perhatikan baik-baik. Yang namanya pengangkatan, rapture. Waktu terjadi pengangkatan, rapture, Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Oke? Yang namanya pengangkatan, Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Untuk apa dia muncul di awan-awan? Untuk menjemput gerejanya. Dia datang untuk menjemput gerejanya. Nah, sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua, second coming, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tadi waktu pengangkatan dia hanya muncul di awan-awan. Kakinya tidak berjejak di bumi. Tapi second coming, kedatangan Tuhan yang kedua, kakinya menjejakkan di bumi. Di Bukit Zaitun. Kedatangan dia yang kedua, dia datang bersama saudara bersama saya. Bersama gerejanya. Untuk apa? Untuk memerintah. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya. Waktu pengangkatan, snatch away. Dia muncul di awan. Dia hanya muncul di awan-awan. Dia tidak menjejakkan kakinya di dunia ini. Dia muncul di awan-awan. Dia datang untuk menjemput gerejanya. Kamu diangkat dalam awan. Menyongsong dia di angkasa. Kamu tinggal di surga. Bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, kedatangan dia yang kedua. Dia datang. Dia betul-betul secara fisik menjejakkan kakinya di dunia ini. Di Bukit Zaitun. Untuk apa? Dia datang bersama gereja. Bersama saudara, bersama saya. Bersama dengan orang kudus. Untuk apa? Untuk memerintah. Dan waktu Yesus memerintah bersama saudara, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan. Kenapa? Karena Yesus yang memerintah. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa yang terjadi di antara kedua peristiwa ini? Apa yang terjadi setelah pengangkatan? Apa yang terjadi sebelum kedatangan dia yang kedua? Apa yang terjadi? 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebab, perhatikan baik-baik, sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, second coming, harus apa? Datang dahulu murtad. Harus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Inilah manusia yang ditentukan. Harus binasa. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Harus terjadi apa? Murtad. Kenapa terjadi murtad? Karena sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Setelah saudara diangkat. Inilah masa penganiayaan yang besar. Ini masa tribulasi. Periode pembalasan Allah terhadap dunia ini. Disinilah antikristus muncul. Setelah kamu diangkat, antikristus muncul. Jadi jangan ada seorang pun yang menakut-nakuti saudara, kamu hidup nanti disiksa antikris. No, kamu sudah diangkat. Kabar baik? Hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bukan nakut-nakutin. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, sebelum hari itu, harus ada yang murtad. Kenapa? Karena ini masa kesusahan yang besar. Masa tribulasi. Masa penganiayaan. Disinilah antikristus muncul. Dia berkuasa. Dan banyak orang yang tunduk kepada antikristus dan menjadi murtad. Ini berlangsung selama berapa tahun? Alkitab berkata 7 tahun. Masa kesusahan. Setelah 7 tahun berakhir, apa yang terjadi? Tuhan datang. Bersama gerejanya. Memerintah. Nah, ini yang terjadi. Ini bedanya. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Peristiwa yang paling dekat. Next event. Peristiwa selanjutnya yang sedang kita nanti-nantikan hari ini. Adalah apa? Pengangkatan. Ini yang kita nantikan. Bukan antikristus. Jangan nantikan antikristus. Kamu tidak akan pernah mengalami antikristus. Karena kamu sudah diangkat.
Amin. Inilah yang sedang kita nantikan. Next event yang gereja nantikan adalah pengangkatan rapture. Amin. Betapa luar biasanya. Saudara akan bertemu muka dengan Yesus. Amin. Menyongsong dia dalam awan. Diangkat di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi waktu kamu diangkat? Apa yang terjadi? 1 Korintus 15 ayat 51-54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan bersama saya, rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Bilang sama kiri kanan saudara, kita semua. Amin. Siapa? Kita semua. Aku menyatakan satu rahasia kepadamu. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua. 3 kali muncul kata kita semua. Kalau saudara nggak yakin, saya juga bingung gimana caranya ngomong sama saudara. Kita semua akan diubah. Aku menyatakan satu rahasia kepadamu. Kata rahasia di sini terjemahannya adalah musterion. Hidden from ungodly and wicked men, but plain to the godly. Pengangkatan adalah rahasia. Orang dunia tidak pernah mengerti pengangkatan. Kenapa? Karena disembunyikan. Merupakan satu rahasia. Disembunyikan dari orang-orang yang fasik, tapi dinyatakan kepada gerejanya. Hanya gereja yang mengerti pengangkatan. Itu sebabnya pengangkatan harus menjadi pengharapan bagi setiap gereja. Amin. Disembunyikan bagi orang fasik, tetapi dinyatakan bagi gerejanya. Dirahasiakan. Saudara memang menemukan orang-orang yang diangkat dalam perjanjian lama. Siapa aja? Henok. Siapa lagi? Elia. Tapi saudara tidak pernah menemukan pengajaran tentang pengangkatan. Nabi-nabi tidak pernah berbicara tentang pengangkatan. Kenapa? Karena disembunyikan. Yeremia, Yehezkiel, Yesaya tidak pernah berbicara tentang pengangkatan. Disembunyikan. Tapi hari ini diberitahukan kepada gerejanya. Ini yang harus menjadi pengharapan bagi setiap gereja. Amin. Sesungguhnya aku menyatakan satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua. Tapi masih banyak orang Kristen yang percaya, oh nggak semua Pak. Nggak semua diangkat, sebagian diangkat, sebagian nggak diangkat, enak aja. Kita semua. Kalau Tuhan besok datang nih, orang yang baru jadi Kristen seminggu yang lalu, orang yang jadi Kristen 20 tahun yang lalu, semua diangkat. Semua. Kita semua akan diangkat. Kenapa nggak yakin? Bilang kiri kanan saudara, kita semua akan diangkat. Kita semua akan diangkat. Nah, apa kriteria orang yang diangkat? Tidak ada kriteria lain selain daripada lahir baru. Percaya Tuhan Yesus. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dengan mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita semua. Amin. Filipi 3. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat,
yang telah mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kamu memang hidup dalam dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Kewargaanmu di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Amin. Apa yang terjadi waktu Tuhan muncul di awan-awan? Tubuhmu yang hina ini, yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kamu selamanya sehat, selamanya awet muda. Amin. Aku menyatakan satu rahasia kepadamu bahwa kita semua tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Pada waktu bunyi nafiri terakhir, sangkakala berbunyi, kita semua diubah. Sebab yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan setelah yang binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati mengenakan yang tidak dapat mati, firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Jadi inilah yang sedang kita nantikan. Inilah pengharapan gereja. Amin. Di ulang tahun yang ke-7 ini pengharapan yang utama gereja ini. Tuhan datang segera. Ini next event yang sedang kita nantikan. Memangnya saudara mau terus-menerus hidup dalam dunia yang udah korup ini? Semakin lama semakin gelap, semakin jahat moral, semakin mengalami degradasi. Ini yang harus menjadi doa saudara. Ini yang harus menjadi seruan mempelai wanita. Jangan minta usahamu berhasil terus. Jangan minta sehat terus, tapi Tuhan, datang Tuhan, datang. Lebih cepat datang Tuhan. Saya khawatir banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan jangan cepat-cepat datang Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan gereja. Yang utama doamu, jangan hanya minta hikmat, tapi Tuhan, cepat datang Tuhan. Cepat datang Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan gereja. Saudara bisa bayangin, semua orang akan diangkat naik. Saudara bertemu muka dengan Yesus. Amin. Hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan ini. Hiburkan. Banyak orang Kristen yang saya dengar suka nakut-nakutin kalau berbicara tentang akhir zaman. Alkitab berkata, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan ini. Hiburkan. Amin. Ingat baik-baik, pengajaran yang benar bukan nakut-nakutin. Tapi pengajaran yang benar memerdekakan. Kamu harus tahu kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Saya bersyukur 7 tahun gereja ini selalu memberitakan kabar yang memerdekakan saudara. Amin. Kabar yang memerdekakan saudara. Kamu bukan hidup zaman antikris. Jangan berharap ada di zaman itu. Kamu tidak ada di zaman itu. Tuhan begitu baik. Kamu sudah diangkat. Dan kamu tidak akan mengalami yang namanya murka Tuhan. Kamu sudah diangkat. Kenapa? Karena Alkitab berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Amin. Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Karena dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Hari ini kamu hidup bukan di hari pembalasan. Bukan pada zaman antikris. Tidak, tapi hari ini kamu hidup di tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Dektos. Tahun rahmat Tuhan, the acceptable year of the Lord, free favor of God, profusely abound. Tahun di mana, perhatikan baik-baik, kamu hidup di tahun di mana Tuhan memberikan kebaikan dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Pergunakan sisa yang waktu yang sisa dengan sebaik-baiknya. Amin. Seperti Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Paulus berkata, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi supaya kamu saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Dan jangan takut kalau kamu melihat deru perang seperti Tuhan berkata, gereja, jangan kamu khawatir ketika kamu melihat ada kelaparan, ada sampar, ada deru perang. Jangan khawatir. Jangan kamu gelisah. Karena kenapa? Karena kita tahu. Dari yang kuat
keluar manisan. Iblis boleh merancangkan apapun atas dunia ini. Tapi kamu punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam seluruh area hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memberkati, menyertai. Di luar apa yang kami pikirkan untuk gereja ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua pastor, leaders, volunteers yang telah melayani dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Kami bersyukur juga Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan yang setia mendoakan kami, mendukung semua pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil kasih karunia melalui gereja ini. Dan biarlah semuanya Tuhan balaskan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan ketika mereka menghadap takhta kasih karunia, bematos, ada begitu banyak reward yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Dan di hari ulang tahun yang ke-7 ini Tuhan, pengharapan kami bukan hanya semata-mata pengharapan jasmani, memiliki pelayanan tempat yang lebih baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi lebih daripada itu, sebagai mempelai wanita, kami memiliki kerinduan supaya mempelai laki-laki cepat datang menjemput kami. Karena dunia ini dunia yang semakin jahat, dunia ini dunia yang semakin gelap. Kami tahu Tuhan, kami bukan berasal dari dunia ini karena kewargaan kami dalam surga. Itu sebabnya kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan, juru selamat kami. Kami akan diangkat naik. Kami tidak akan pernah mengalami murka Tuhan. Dan kami tidak akan pernah mengalami antikristus. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau muncul di awan-awan, Engkau menjemput kami. Kami diangkat naik dalam awan. Kami menyongsong Engkau di angkasa. Demikianlah kami akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau di surga. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Amin.